Nah, warga Jateng juga hari ini mendapat kado istimewa dari Ini Pak warga Jateng. Gubernurnya, sahabat saya, Mas Ahmad Lutfi, yang telah membebaskan seluruh kewajiban para penunggak pajak kendaraan bermotor. Kita tunggu bagaimana Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan juga bisa Wah, mengikuti Sulawesi Jawa Barat. Selatan menunggu Terima kasih. ya. Jawa Tengah wis melok. Bebas no pajak. Pajak kendaraan. Ikut tok ae. Hari ini Cak Soleh berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur. Nah, kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang menjadi gebrakan ini tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada warga Jawa Barat, tetapi seluruh masyarakat Indonesia pun menyambut dan mendukung gebrakan Kang Deddy Mulyadi. Walaupun kita bukan orang Jawa Barat, tapi ya jujur, kita juga ikut bahagia dengan gebrakan Kang Deddy Mulyadi, terutama dalam hal pajak ya. Warga Jawa Barat sekarang ini bisa membayar pajak tanpa dipungut denda. Walaupun pemilik kendaraan itu tidak membayar pajak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun pun tetap gratis ya. Ya juga kita bahagia sih, kita juga senang sih sebetulnya. Dalam arti kita juga mengharapkan gubernur-gubernur kita, mungkin juga teman-teman di kota-kota lain ini mengikuti langkah Kang Deddy Mulyadi. Nampaknya ternyata masyarakat sudah mulai banyak berkomentar. Sampai-sampai di Jawa Timur ada yang berkirim surat langsung ke gubernurnya agar dilakukan kebijakan yang sama terkait pajak seperti Jawa Barat. Nah, kita langsung ke videonya ya. Nah, warga Jateng juga hari ini mendapat kado istimewa dari Pak Gubernurnya, sahabat saya, Mas Ahmad Lutfi, yang telah membebaskan seluruh kewajiban para penunggak pajak kendaraan bermotor, baik tunggakannya maupun dendanya. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan warga Jateng juga sama. Warga Jabar dan warga Jateng kini sama-sama sangat bahagia. Pokok pajak dan dendanya. Tetapi kita dengan batas waktu yaitu tanggal 8 April sampai 30 Juni. Jadi kita kasih batas waktu masyarakat untuk segera membayar pajak berjalan yang 2025 dari mulai tanggal 8 sampai 30 Juni. Dan ini harus cepat. Karena apa? Hanya kesempatan ini yang kita berikan. Makanya ini Jawa Tengah, kita Jawa lakukan Tengah agar masyarakat merasa ya diringankan pajaknya. Dan ini sudah saya tanda tangani terkait dengan peraturan gubernur yang tentu atas kesepakatan dari instansi lain, diantaranya lalu lintas, jasa raharja maupun kita. Berarti artinya pajak yang berjalan itu dibayar 1 tahun? Ya harus dibayar. Jadi pajak berjalan harus dibayar. Syaratnya kan pajak berjalan itu harus dibayar. Jadi dia datang itu harus bayar pajak berjalan yang 1 tahun yang 2025, maka pajak yang diutangnya akan kita hapus. Tapi kita kasih batas waktu. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, untuk memutihkan tunggakan pajak kendaraan bermotor itu sangat positif bagi masyarakat atau bagi rakyat, khususnya warga Jawa Barat. Meskipun ada tunggakan pajak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, semua diputihkan. Tetapi warga harus membayar pajak mulai terhitung tahun 2025. Nah, ketika program ini pertama diluncurkan dan baru ada beberapa hari, sudah ada kurang lebih sekitar 10 miliar dana pajak yang masuk di kas. 10 miliar. Demikian, program ini tentu menurut saya sangat bagus. Dia bisa saja dijadikan the best practice, bahkan kalau bisa direplikasi oleh gubernur-gubernur lain yang ada di tanah air ini. Yuk, monggo. Merasa rendah, sepanjang tujuannya baik, kenapa tidak berani kita untuk mereplikasinya? Kita tunggu bagaimana Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan juga bisa. Wah, Sulawesi Selatan menunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh, ini mana ini? Jawa Timur. Wis lah. Jawa Tengah wis melok.
bebas no pajak. Pajak kendaraan ikut tok ae. Sakno masyarakat sing gak nyekelan duit. Riyo iki akeh sing gak nyekel duit, sampean kei THR. Carane opo? Wis mau pengampunan pajak kendaraan. Wis cukup iku seneng wong. Wis Viva. Sekate isin-isin kelemar-kelemar kaya Mas Emil nyambgot iki opo. Rakyat itu tambah diomel sampean. Enak dilakoni. Ngono. Ya ndang dilakoni. Hari ini Cak Soleh berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ini terkait kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang menghapuskan pajak kendaraan bermotor 2024 ke belakang. Mau 5 tahun nunggak pajak, mau 10 tahun, mau 15 tahun, pokoknya semua digratiskan. Ini adalah kado di awal pemerintahannya Kang Deddy Mulyadi. Tentu kebijakan penghapusan pajak ini disambut sukacita oleh warga Jawa Barat. Kalau kita amati medsos, yang senang tidak hanya orang Jawa Barat, wong sa Indonesia. Semua berharap gubernurnya masing-masing juga punya kebijakan yang sama, menghapus pajak kendaraan bermotor roda 2, roda 4 2024 ke belakang. Cak Soleh sebagai orang Jawa Timur tentu punya kepentingan mengingatkan, mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur, jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Mak Khofifah atau Ibu Khofifah jangan mau kalah. Kalau Kang Deddy baru jadi gubernur, sudah punya kebijakan yang bagus, sementara Bu Khofifah ini adalah jabatan periode kedua. Harus punya kebijakan yang sama, menghapuskan pajak kendaraan bermotor 2024 ke belakang, supaya masyarakat Jawa Timur mendukung penuh sukacita terhadap kebijakan Gubernur Jawa Timur. Ayo teman-teman semua, wong Jawa Timur dari Banyuwangi sampai Madiun, Magetan, Ngawi, ayo diviralkan konten ini, supaya sampai kepada Gubernur Jawa Timur, kepada teman-teman DPRD Jawa Timur, semuanya mendukung agar pajak kendaraan bermotor yang tertunggak 2024 ke belakang dihapuskan. Berita terbaru nih, di Karawang, Jawa Barat, dalam 1 jam, Samsat bisa mengumpulkan dana dari pembayar pajak kendaraan bermotor 1 miliar. Ini karena kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang luar biasa. Kang Deddy punya prinsip lebih baik 250 itu ada di tangan daripada 10 miliar itu ada di angan-angan. Ibaratnya seperti ini. Jadi kalau kita itu mau makan, ya lebih baik tempe tapi sudah ada di depan mata daripada sate tapi masih di angan-angan. Itu prinsip yang luar biasa. Jadi Kang Deddy menerapkan prinsip seperti itu. Lebih baik hilang 1000 miliar tapi 200.000 ada di tangan daripada menunggu 10 miliar tapi di dalam angan-angan kapan mau ada gitu. Ya, kita tunggu pejabat-pejabat yang lain, gubernur-gubernur yang ada di seluruh Indonesia untuk gebrakan-gebrakan barunya ini. Terutama Jawa Timur di mana saya berada di Jawa Timur. Saya tunggu Gubernur Jawa Timur untuk melakukan gebrakan-gebrakan seperti ini agar masyarakat menjadi mudah untuk membayar pajak dan pemerintah daerah bisa mendapatkan uang dari pembayar pajak. Gitu, terima kasih. Rin, lo tau nggak, pendapatan pajak kendaraan di daerah Jawa Barat itu mencapai 8 triliun. Sampai Gubernur Jawa Barat mengatakan ini nggak logis kalau banyak jalanan di provinsi ini yang rusak. Astaga, itu dananya dikemanain, Rin? Nah, itu dia, itu yang dipertanyakan oleh Gubernur Jawa Barat yang baru, yaitu Deddy Mulyadi. Waktu itu beliau mengadakan sebuah rapat khusus untuk membicarakan terkait dengan penerimaan daerah dari pajak kendaraan. Lo tau nggak sih, dari pajak kendaraan aja di Jawa Barat nih mencapai 8 triliun. Jadi 5 triliunnya dari pajak dan 3 triliunnya dari biaya balik
nama kendaraan masyarakat. Nah sayangnya dengan dana yang fantastis kayak gini, itu banyak jalanan di daerah Jawa Barat yang rusak. Nggak logis kan? Kira-kira butuh dana berapa biar semua jalanan di daerah Jawa Barat ini bisa mulus? Sekitar 4 triliun lah, sedangkan pendapatannya 8 triliun. Ini yang membuat Kang Deddy Mulyadi kesal banget. Bahkan dengan dana 8 triliun itu, aspal itu bisa langsung dilapis 2 kalau perlu. Bagaimana bisa pendapatan dari pajak kendaraan yang fantastis namun banyak jalanan yang rusak? Jadi sangat logis sekali ya, ketika masyarakat ini punya kesadaran bayar pajak, maka ketika pemerintah daerah ini mengaplikasikan biaya atau dana pajak tersebut ini untuk pembenahan ya jalan-jalan yang rusak di jalan-jalan provinsi terutama. Ini luar biasa ya kalau mengikuti gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Kalau kita melihat di daerah Jawa Timur itu sangat banyak sekali jalan-jalan provinsi itu yang waduh masih amburadul itu. Ya jalannya masih bergoyang, berlobang, bahkan seperti kali gitu. Masih ada dan masih banyak ya seperti itu. Jadi gebrakan, jadi Jawa Timur membutuhkan gebrakan seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, memperbesar dana APBD kemudian dikembalikan kepada kepentingan masyarakat. Yuk kita dukung Jawa Timur. Ayo Ibu Hovifah, monggo gebrakannya.